Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa dalam perkuliahan kita secara daring. Nah, adapun materi yang kita bahas hari ini adalah variabel penelitian. Nah, apa itu variabel? Variabel adalah suatu ciri, sifat, karakteristik, atau keadaan yang melekat pada beberapa subjek, orang, atau barang yang dapat berbeda-beda intensitasnya, banyaknya, atau kategorinya. Contoh, ada 10 orang, kepada mereka ditanya tentang berapa usia saat ini. Jawaban masing-masing orang ternyata berbeda-beda, maka ini disebut variabel. Nah, variabel adalah sesuatu yang bervariasi pada beberapa subjek, baik barang, orang, atau kasus. Variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai. Menurut Nasir, menurut Uma Segaran, variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Menurut Sugiono, variabel adalah atribut objek yang mempunyai variasi antara satu dengan lainnya. Contoh, berat badan, warna, partisipasi petani, produksi padi, pendapatan petani, kinerja usaha tani, volume penjualan, kinerja jaringan irigasi. Variabel merupakan segala sesuatu yang dapat diberi berbagai macam nilai. Variabel merupakan penghubung antara konstruk yang abstrak dengan fenomena yang nyata. Variabel merupakan proksi atau representasi dari konstruk yang dapat diukur dengan berbagai macam nilai. Nilai variabel tergantung pada konstruk yang diwakilinya. Nilai variabel dapat berupa angka atau atribut yang menggunakan ukuran atau skala dalam suatu kisaran nilai. Nah, ini ada skema dari sebuah variabel, bisa dilihat. Nah, ini ada abstrak, teori ilmiah, konstruk, proksi, pengukuran variabel, gambaran sistematik, subjek, objek penelitian, fenomena, realitas. Nah, di mana konstruk itu terdiri dari konsep-konsep yang dapat diamati, yang selanjutnya untuk keperluan penelitian diukur dengan menggunakan skala ukuran. Konstruk atau konsep yang diukur dengan skala tertentu selanjutnya menjadi variabel. Nah, dalam penelitian variabel ini sangat diperlukan. Kemudian jenis hubungan. Yang pertama itu ada simetri. Terdapat hubungan antar variabel dan bersifat tidak ada yang saling mempengaruhi atau non-kausalitas. Yang kedua asimetri. Hubungan antar variabel yang bersifat yang satu mempengaruhi independen dan lainnya dipengaruhi dependen atau disebut juga dengan kausalitas. Resiprok. Hubungan antar variabel yang terjadi bersifat saling mempengaruhi, kausalitas bolak-balik. Nah, variabel dibagi menjadi 5 dari fungsinya. Yang pertama variabel independen, variabel dependen, variabel moderating, variabel intervening, dan variabel kontrol. Di mana variabel independen ini atau disebut juga dengan variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain menjadi sebab atau berubahnya suatu variabel lain. Variabel bebas merupakan variabel yang faktornya diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungannya dengan suatu gejala yang diobservasi, dan juga disebut dengan variabel prediktor stimulus eksogen. Contoh, struktur tenaga pertanian adalah variabel bebas yang dapat dilihat pengaruhnya terhadap kinerja usaha tani. Nah, contohnya kalau misalnya dalam pendidikan, misalnya si A meneliti pengaruh CTL terhadap hasil belajar IPS misalnya. Jadi, yang dikatakan variabel bebas di situ adalah model pembelajaran CTL, contextual learning. Jadi itulah yang dikatakan variabel bebas.
Contoh yang ada di PPT, struktur tenaga kerja pertanian adalah variabel bebas yang dapat dilihat pengaruhnya terhadap kinerja usaha tani. Nah, bisa dilihat faktor kultural atau kelas sosial dapat mempengaruhi keputusan membeli barang diskon 50%. Variabel bebas, pengembangan fasilitas wisata dapat mempengaruhi variabel kepuasan pengunjung. Variabel warna mobil adalah variabel bebas yang dapat dimanipulasi dan dilihat pengaruhnya terhadap minat beli. Misalnya, apakah warna merah mobil dapat menimbulkan beli konsumen terhadap mobil tersebut. Nah, itu adalah contoh beberapa dari variabel bebas. Nah, kemudian variabel dependen atau variabel tergantung, di mana variabel tergantung ini adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel tergantung adalah variabel yang faktornya diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas. Pada contoh, pengaruh pengembangan fasilitas wisata terhadap kepuasan pengunjung, maka variabel tergantungnya adalah kepuasan pengunjung. Jadi variabel bebasnya tadi adalah pengembangan fasilitas wisata, sedangkan variabel tergantungnya adalah kepuasan pengunjung. Paham sampai di sini? Kenapa harus dikembangkan? Jadi berarti kita harus memikirkan kepuasan pengunjung. Jadi dia terikat dengan pengembangan fasilitas wisata. Itu ya maksudnya variabel dependen. Kemudian variabel moderat. Variabel moderat merupakan variabel yang faktornya diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk mengetahui apakah variabel tersebut mengubah hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung. Contoh lain, hipotesisnya ada hubungan antara promosi di media televisi dengan meningkatnya kesadaran petani menggunakan pupuk organik. Nah, di sini variabel bebasnya adalah promosi, variabel tergantungnya adalah kesadaran menggunakan pupuk organik, sedangkan variabel moderatnya adalah promosi. Nah, di mana tadi dikatakan variabel moderat itu adalah yang bisa faktornya diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti mengetahui apakah variabel tersebut mengubah hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung. Nah, bisa dilihat ya, kenapa variabel moderatnya adalah media promosi, karena bisa membuat daya tarik petani menggunakan pupuk organik dengan media televisi. Jadi itu yang disebut variabel moderat. Kemudian variabel kontrol, di mana variabel kontrol ini didefinisikan sebagai variabel yang faktornya dikontrol oleh peneliti untuk menetralisasi pengaruhnya. Variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan. Contohnya, nah ini ada hipotesisnya, ada pengaruh kontras warna baju terhadap keputusan membeli di kalangan wanita. Variabel bebasnya adalah kontras warna, sedangkan variabel tergantungnya keputusan pembeli dan variabel kontrolnya adalah wanita. Karena di sini dibahas tentang keputusan membeli di kalangan wanita. Jadi wanita yang memilih dan membeli warna, kontras warna bajunya. Nah, kemudian variabel intervening atau pengganggu, variabel-variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung, atau variabel pengganggu bersifat hipotetikal, artinya secara konkret pengaruhnya tidak kelihatan, tetapi secara teoritis dapat mempengaruhi hubungan antar variabel bebas dan tergantung yang sedang diteliti. Contohnya, nah dilihat hipotesisnya, jika minat terhadap tugas meningkat, maka kinerja mengerjakan tugas tersebut akan semakin meningkat. Variabel bebasnya minat terhadap tugas, variabel tergantungnya kinerja dalam mengerjakan tugas, sedangkan variabel pengganggunya adalah proses belajar. Nah, sama sepertinya kalau saya mengasih tugas sama kalian, kalau kalian semakin
kinerja mengerjakannya, minatnya itu semakin tinggi, maka kalian akan mau mengerjakannya. Jadi contoh dari variabel pengganggunya itu adalah proses belajar. Nah, contoh hipotesis kedua, layanan yang baik mempengaruhi kepuasan pelanggan, di mana variabel bebasnya adalah layanan yang baik, variabel tergantungnya adalah kepuasan pelanggan, sedangkan variabel pengganggunya adalah kualitas jasa atau produk. Nah, dapat dilihat hubungan antar variabel. Penguatan modal variabel independen, kinerja usaha tani variabel dependen, kapabilitas manajerial variabel moderator. Nah, seperti ini skemanya ya. Antara variabel moderator, dependen, intervening, dan independen, di mana variabel dependennya harapan hidup, independennya penghasilan, interveningnya gaya hidup, terus variabel moderatornya budaya, lingkungan, tempat tinggal. Nah, bisa dipahami ya dari apa yang sudah saya jelaskan. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya langsung di komentar boleh, atau di grup pun boleh bertanya. Dan satu hal yang harus saya tekankan, dibaca bukunya agar lebih paham lagi, dan makalah yang sudah disediakan pemakalah. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.